Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sifa. Kali ini saya akan membahas tentang rancangan database saya, yaitu Vaksin User Database atau database pengguna vaksin. Kita akan membahas latar belakangnya. Apa alasan saya mengambil judul atau tema ini? Yaitu tentunya tentang pentingnya riwayat data dari pengujian dan pemakaian vaksin. Di dunia kesehatan pasti akan ditemukannya sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang hanya bisa disembuhkan oleh virus itu sendiri yang telah dijinakkan, yang biasa kita sebut dengan vaksin. Vaksin itu sendiri tentulah setelah diuji coba dan dibuat, maka perlu juga diujikan pada manusia. Karena terkadang sebuah vaksin itu cocok bagi sebagian orang, namun tidak cocok bagi sebagian orang yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah basis data untuk mengumpulkan data-data tentang penggunaan vaksin tersebut, yang memuat reaksi setelah vaksin disuntikan hingga status akhir dari pengguna vaksin tersebut dalam waktu yang tertentu, di mana pengumpulan data secara modern dengan terstruktur dan tidak lagi menggunakan cara lama, yaitu menggunakan kertas yang ditumpuk dan disatukan dalam suatu folder. Lalu juga alasan saya mengambil judul ini, yaitu insya Allah ini akan berhubungan juga dengan proyek akhir saya pada mata kuliah pemrograman berbasis objek atau OOP, Object Oriented Programming. Lalu, apa tujuannya? Tujuan dari database ini adalah untuk memudahkan segala sesuatu yang dalam pengelolaan data penggunaan vaksin. Di sini vaksinnya bisa vaksin apa saja, terutama mungkin pada saat pandemi ini bisa digunakan untuk mengelola data vaksin COVID-19. Namun bisa juga vaksin lain seperti vaksin DBD atau vaksin virus-virus lainnya. Apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya yaitu diharapkan dapat memudahkan pendataan. Jadi setelah user dari database ini mendapatkan data, maka diharapkan user dapat mudah untuk memasukkan data tersebut. Lalu yang kedua yaitu memudahkan pengamatan data. Jadi database ini diharapkan para ahli dapat mengamati data dari suatu penggunaan suatu vaksin tentang mungkin dampaknya atau reaksinya per hari atau per bulan, tergantung dari para ahli dan user tersebut. Dan diharapkan dari itu dapat disimpulkan sesuatu dan dapat mengupgrade lagi dan mengembangkan lagi vaksin tersebut. Lalu yang ketiga yaitu memudahkan pencarian data, yang dimana mungkin di sini user akan mencari data nama pasien tertentu yang menggunakan vaksin tertentu di tempat tertentu. Lalu yang keempat itu untuk memudahkan update data, yang dimana mungkin user akan mengupdate data reaksi atau dampak setelah disuntikannya sebuah vaksin tersebut. Berikut kita akan masuk ke Entity Relation Diagram atau ERD-nya. Di sini kita mempunyai 3 tabel, yang mana pertama yaitu tabel pasien. Pasien kita memiliki primary key-nya berupa ID pasien yang bersifat unik, di mana setiap pasien memiliki ID-nya masing-masing yang berbeda-beda. Lalu kita perlu juga menambahkan data-data berupa umur, alamat, nama, dan tempat tanggal lahir.
untuk melengkapi sebuah data. Lalu, ketika pasien ingin disuntikan vaksin, maka pasien itu mendaftar pada tempat yang menyediakan penyuntikan vaksin, yang dimana primary key terhadap tempat ini adalah ID tempat yang bersifat unik, yaitu artinya setiap tempat memiliki ID masing-masing yang berbeda-beda. Lalu untuk menambahkan data pelengkap datanya, di sini juga ada data berupa nama, ruangan, dan alamat. Lalu di sini juga pasien hanya bisa mendaftarkan pada satu tempat. Namun suatu tempat bisa memiliki banyak pasien. Di sini kita memiliki dua primary key, yaitu ID pasien dan ID tempat. Lalu setelah mendaftar, maka pasien akan menggunakan vaksin. Yang mana vaksin di sini jenisnya merupakan primary key-nya. Lalu ada tambahan data berupa status, tanggal status akhirnya, reaksinya per waktu yang telah ditentukan, lalu tanggal masuk, yaitu tanggal pertama kali pasien disuntikkan vaksin, dan tanggal keluar yang dimana benar-benar telah dinyatakan berhasil. Jadi pasien yang mendaftar itu menggunakan vaksin, yang mana pasien hanya bisa menggunakan satu vaksin. Namun suatu vaksin bisa disuntikan ke banyak pasien. Jadi di menggunakan ini kita memiliki 3 primary key, yaitu ID pasien, ID tempat, dan jenis. Sekian. Jadi diharapkan database ini dapat berkembang dan digunakan di masyarakat. Vaksin di sini tidak hanya mungkin sesuatu yang kita rasakan saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Jadi vaksin di sini tidak hanya digunakan mungkin untuk pandemi COVID-19, namun juga bisa digunakan pada virus-virus lainnya. Oleh karena itu, database ini diharapkan sekali dapat berkembang dan memudahkan para tenaga medis, para tenaga kesehatan, agar dapat mudah mengelola data dari penelitian vaksin atau pengguna vaksin yang sudah fix. Jadi semoga ini sangat bermanfaat, vaksin ini, database ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.